Ya, Bank Negara Indonesia semakin serius memperkuat bisnis jasa keuangan dua anak usahanya BNI Life Insurance dan juga BNI Asset Management berkolaborasi mengembangkan produk asuransi berbasis investasi atau unit link. BNI Life menempatkan produk unit link maksimal ke ranah reksadana terproteksi yang dikelola BNI Asset Management. Apa target dari kerjasama ini, lalu bagaimana strategi BNI Asset Management ke depannya? Kita langsung membahasnya bersama Presiden Direktur BNI Asset Management, yaitu Reita Varianti. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Mas Tommy. Oke, kalau kita lihat dari partnership ini dengan BNI Life, sejauh ini sudah sejauh apa sebenarnya yang bisa diperkirakan untuk memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dana ke depannya? Baik, sebenarnya ini hanya bagian dari keseluruhan yang dicanangkan oleh entitas utama Bank BNI, yaitu Financial Service Group within Business Group BNI ini sendiri, which is kita memiliki securities company, asset management, yaitu tempat saya sendiri, BNI Syariah, BNI Multifinance, dan BNI Life as a insurance company. Nah, untuk itu sebenarnya kita sudah memulai kerjasama antara BNI Asset Management dengan BNI Life dari sejak Desember tahun lalu, gitu ya, diperkuat. Ini bentuk penguatan dari sejak Desember tahun lalu sampai dengan Januari ini, kira-kira sudah hampir 300 miliar dana investasi yang dialokasikan atau dimandatkan ke kami untuk kita kelola. Jadi tentu ini merupakan opportunity, ini sebagai kick off untuk 2015 ke depan, bahwa semakin besar dan gencar BNI Life bisa menjual produk bank assurance melalui seluruh cabang-cabang Bank BNI, tentu porsi atau mandat pengelolaan investasinya itu bisa diberikan kepada kami, dan inilah yang menjadi bentuk AUM raising kami bisa terus meningkat seperti itu. Oke, jika itu merupakan bentuk penguatan, khususnya udah kick off-nya dari Desember kemarin. Betul. Berarti kontribusinya seberapa besar potensi yang dilihat oleh Ibu sendiri ke depannya, khususnya dari proporsional yang dari BNI Life ini sendiri? Mudah-mudahan sih kalau kira-kira dari sejak Desember ke Januari ini kita hampir meraih 300 miliar, dan sementara pipeline dari BNI Life sendiri untuk produk-produk bank assurance, karena memang mereka saat ini sedang fokus kepada produk-produk bank assurance, itu mungkin bisa mencapai sekitar 1 triliun ya. Mudah-mudahan sejalan dengan angka bank assurance produk itu, angka itu juga lah yang mudah-mudahan menjadi target pengelolaan investasi dari sisi kami. Ya, tadi kan sempat disebutkan sedikit apa saja rencana strategi ke depannya, khususnya kalau saya lihat di sini baca dana kelolaan sendiri 14,7 triliun rupiah. Cita-citanya sampai akhir tahun ini ya, mudah-mudahan. Jadi selain itu strategi apa lagi yang dilihat oleh BNI Asset Management ke depannya? Saat ini memang kira-kira di akhir Januari dana kelolaan kita sudah 9,98 triliun, hampir 10 triliun gitu ya. Ini merupakan tantangan untuk mentargetkan diri sampai 14,7 triliun di akhir tahun gitu. Tetapi selain dari harapan kita untuk kerjasama dengan BNI Life sendiri gitu ya, kita juga memiliki sinergi dengan subsidiary lainnya di dalam BNI, seperti cabang-cabang BNI ya, yang sekarang benar-benar pencanangan Financial Service Group ini benar-benar sedang menjadi satu momentum yang buat BNI Asset Management menjadi peluang momentum ini gitu ya. Belum lagi pendistribusian melalui cabang-cabang BNI Securities, induk perusahaan kami. Belum lagi mungkin opportunity kerjasama dengan BNI Syariah jika nanti mereka ready untuk menjual produk-produk investasi berbasis syariah. Tentu kita yang akan provide investment basketnya ya. Dan selain itu juga kami juga cukup fokus kepada institutional client, jadi kita juga provide produk-produk yang customized bagi mereka untuk disesuaikan dengan risk appetite dan kebutuhan investasi mereka. Selain tidak kalah penting, Mas Tommy, kita juga sudah melirik untuk masuk kepada online trading ya, seperti itu. Dan juga kita juga berencana bahwa ke depan distribution channel kita harus bertambah dan bertambah terus. Berarti ini produk-produk baru yang disiapkan oleh BNI tentunya ke depannya di tahun 2015 yang berinovasi dan customer experience bagi mereka. Oke, tadi sudah disebutkan salah satunya syariah tadi. Kalau kita lihat dari aturan OJK sendiri mengaku akan memberikan treatment khusus di industri ini, bahkan akan memperpanjang batas waktu untuk manajer investasi. Nah, bagaimana Ibu melihat hal ini sendiri ke depannya? Sangat positif ya, sangat positif. Bagi kami reksadana syariah tentu kami buat sepanjang ada demand. Ini penting dulu gitu ya. We cannot create the product if we don't have the market ya. Nah, jadi kalau memang demandnya ada, kita bisa create
produk syariah, tentu BNI Asset Management akan eksplor hari ini lebih lanjut. Apalagi jika memang ditunjang dan disupport dengan sweetener ataupun support yang baik dari regulation, dalam hal ini OJK. Yang saya dengar, tapi ini mungkin masih terus dikaji, adalah ada possibility bahwa kita bisa invest kepada overseas atau offshore itu sampai 85%. Nah, ini kan hal-hal yang cukup menarik, bisa membuka peluang bagi si manajer investasi itu sendiri untuk cari barang. Karena sampai sekarang ini quote and quote challenge kita adalah the limitation of the underlying itself gitu ya. Jadi belum lagi mungkin dibolehkan di aturan baru kita bisa invest juga ke bank perkreditan rakyat yang syariah basis dan lain-lain. Ya, ini tentu akan menjadi satu peluang yang menarik untuk perkembangan industri reksadana syariah di Indonesia. Memang dari segi regulasi kan masih baru dikaji. Betul. Ini, tapi kalau kita review sedikit khususnya untuk yang produk-produk syariah, memang seperti apa sih tantangan yang terbesar yang Ibu lihat? Memang ya itulah. Beberapa aset kelas bertumbuh baik seperti yang aset kelas equity ya, yang syariah compliant ini yang kita bicara. Yang campuran yang agak hidup enggan mati tak hendak gitu ya, mungkin boleh dikatakan gitu ya. Pendapatan tetap depend on juga klien yang menggunakannya, biasanya pasti insurance company yang basisnya adalah syariah atau takaful seperti itu, tentu membutuhkan reksadana jenis pendapatan tetap tetapi yang berbasis syariah. Tetapi bisa kita yakini bahwa kalau in general appetite investor untuk sesuatu yang berbasis syariah for investment product masih tetap yang equity, syariah. Karena dianggap underlying-nya lebih lumayan banyak pilihannya. Oke, Bu Rita, saya potong di situ dulu, kita harus update dengan bursa saham Eropa.